Oke, Bang Farhad, lagi rame nih kemarin abang melaporkan pendeta Ya, terkait hari ini penghinaan kemarin Islam. kita merampungkan pemeriksaan saksi dan barang bukti bentuk flash disk ya dengan beberapa YouTube maupun di TikTok. Ancaman hukumannya 5 tahun, 156A KUHP. Jadi penistaan agama Islam. Jadi hampir sebagian teman-teman semua pada pro untuk tetap melanjutkan permasalahan ini. Masalah ada Komisi 8 atau Pak JK, kita itu mungkin akan jadi bahan pertimbangan ya, tapi untuk sementara kita termasuk yang menganut aliran nggak ada yang kebal hukum di Indonesia, dan justru Pak Ahok aja yang dulu hanya salah ngomong dikit aja tidak sampai menghina sholat dan zakat dihukum berat gitu. Jadi saya tidak mau mencampuri masalah hukumnya. Ini bukan masalah pribadi atau lembaga Islam atau apa, tapi ini menyangkut antara pendeta dengan hukum. Nah, mungkin teman-teman di sini juga nanti akan memberi dukungan moral, khususnya saya yang di antara teman-teman lawyer senior di sini. Saya tetap konsisten melalui gaya ormas kita, hajar hukum jamin rakyat. Jadi semangat terus, dan saya nggak mau menyudutkan. Ini bukan persoalan Farhad Abbas, tapi persoalan oknum pendeta dengan hukum itu aja. Bang, kabarnya dari pihak PBNU sendiri sudah minta untuk dimaafkan saja karena dia sudah minta maaf. Gimana tuh Bang? Ya pokoknya mau itu lembaga NU, mau lembaga teman-teman wakil presiden, kita kan punya pendapat masing-masing. Mereka kan punya jalur dan penafsiran sendiri gitu. Tapi jangan juga menutupi atau mewakili gitu. Karena contoh Pilpres kemarin, yang NU dukung sini, yang Jawa Timur dukung sini, kan berbeda-beda juga. Toh mereka juga punya presiden masing-masing. Nah, kalau menyangkut perbuatan hukum ya silakan aja. Yang memaafkan silakan, yang mau terus silakan, kira-kira gitu. Bang, bagian mana sih Bang yang membuat abang sakit hati sebagai orang Muslim Bang? Saya nggak bicara kali menyangkut sholat ya. Ini rukun Islam, menyangkut tentang sholat dan zakat. Nah, sebenarnya itu hal umum, tapi kalau digunakan seperti kayak roasting ataupun kayak stand up komedi, kemudian mengolok-olok, itu kan sama aja dengan menghina. Karena dalam Islam itu zakat dan sholat adalah satu kemuliaan gitu. Perintah sholat itu bukan gara-gara orang kalau sudah sholat nggak perlu bayar zakat, tapi rukun Islam itu ada 5. Membaca 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, kemudian berpuasa, kemudian berzakat, dan naik haji bagi yang mampu. Nah, jadi kalau sudah kita tegakkan semua itu, nah itulah kesempurnaan menjadi umat Islam. Nah, bukan gara-gara kalau bayar zakatnya 10% maka boleh ke masjid atau sehari cukup 5 kali atau dibandingkan dengan yang lain. Ada kalimat-kalimat mengatakan beda kelas yang menggambarkan bahwa kayak pesawat aja itu kan dianggapkan agama kelas. Dan mereka tahu bahwa apa yang disampaikan di sini adalah di depan jemaah, tapi ada live juga, live streaming. Nah, kemudian itu di media sosial, perkembangan tentang jaringan dan jangkauan mereka sangat luas, harusnya hati-hati. Jadi berdakwah itu harus juga pakai otak, tidak hanya pakai mulut. Nah, kemudian kalau perlu yang menertawain juga saya laporin juga ini kalau saya pribadi gitu. Sayang aja yang wajahnya tertawa tuh nggak kelihatan. Nah, tapi kalau ada yang tertawa, saya akan itu mengejek juga ya, kira-kira seperti itu. Oke Bang, pasca laporan abang tuh Kita semua dari diperiksa cepat sekali. Iya betul Bang. Itu gimana tuh Bang? Jadi mungkin dalam waktu dekat ini Persatuan Gereja Indonesia akan dipanggil, kemudian akan dipanggil juga terlapor. Itu saya rasa pasti. Bang, boleh diulang Bang, gugatan abang apa pasal-pasal yang menurut abang Kalau pelanggarannya? saya kan pasal 156A. Ya, kemudian saya mau masukkan ke pasal 28 Undang-Undang ITE bisa. Nah, tapi ayat 2-nya, tapi daripada nanti ke resum ke mana akhirnya ke Kamnik, ya udah nanti aja. Kalau masalah penyebaran itu kan yang menyebarkan bukan dia, tapi kan dia yang membuat tersebar kayak film Blue aja kan, tidak perlu dia menyebarkan, dia membuatnya udah kena gitu, kayak dulu Ariel ya dengan Luna Maya. Nah, tapi ini kita khusus kasus penistaan terhadap agama ini
kita harus banyak belajar ya. Ketika dulu kita Pak Ahok itu ya walaupun waktu dulu sempat ribut dengan kita, tapi ya kita kan hanya ribut gitu gara-gara adalah satu masalah. Tapi proses dilanjut sampai ditahan loh. Iya. Padahal lebih ringan daripada masalah ini ya. Dan dihadapi langsung gitu. Datang periksa. Mudah-mudahan Pak Pendeta bisa menghadapi dan menurut saya teman-teman mau NU mau DPR nggak usah lagi bertafsir-tafsiran, diam-diam saja lah gitu. Kalau ini perkara nanti nggak memenuhi layak tidak penuh unsur, saya rasa aman-aman aja. Dan jangan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan, kemudian kita yang ribut gitu. Iya, betul. Jadi kalau umat Islam itu satu disakiti, satu dihina, itu semua terhina. Betul. Nah sekarang mengobati ya bagaimana ya? Kita harus mengobati secara bersama-sama, ya pasti akan terobati. Islamnya pemaaf. Nah, jadi tidak ada perang, tapi ini kan hukum. Ya di mana-mana juga satu persoalan tidak ada main hakim sendiri ya hukum gitu. Kalau sudah nggak usah main hakim sendiri, nggak usah main hukum, main apa? Jadi kalau kita pergi mencuri kemana, kita datang aja cium mantan wakil presiden, kita datang aja mencium tokoh NU, baru sudah minta maaf selesai. Tidak seperti itu. Koruptor aja udah mengembalikan barang itu masih diusut, tidak ada tidak ada asas pemaafnya gitu, hanya meringankan. Ya itu agak ribet ya. Makanya kalau mau rubah undang-undang sekalian, nah, kalau menggunakan hukum Islam, di sini menarik hukum Islam. Kalau hukum Islam digunakan, baru berfungsi yang namanya kisos, berfungsi namanya dirajam itu ya, hukum mati. Betul. Terserah gitu, mau pakai apa? Bang, anaknya nggak abang laporin juga, bang? Kabarnya juga menghina juga. Pelan lah gitu. Ini kan menyangkut viral tidak viralnya gitu. Gitu. Tapi untuk sementara ini dulu. Saya juga banyak kerjaan lain kok. Nggak tiap hari saya tongkrongin orang yang salah gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian ini orang jangan berbuat salah dan jangan menyinggung perasaan umat lainnya. Oke?